أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah, karena sesungguhnya kegembiraan dan kebahagiaan itu ada bersama orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita mengetahui bersama bahwasannya di dunia adalah tempatnya Allah Subhanahu wa taala menguji kita semuanya. Tempatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam cobaan dan ujian kepada hambanya. Sampai-sampai Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih beliau mengatakan, fa inna min waraikum ayyamas sabri, sesungguhnya akan datang hari-hari kemudian bagi kalian hari-hari yang penuh dengan kesabaran. As-sabru fihinna ala mithlu qabdu alal jamar, orang-orang yang bersabar pada hari tersebut sama seperti orang-orang yang menggenggam bara api. Lil amil fihinna mithlu ajri 50 rajulan ya'maluna mithla amalihi, orang-orang yang beramal pada hari tersebut seperti ia mendapatkan pahala 50 orang yang beramal seperti amalnya. Berkata Abdullah bin Mubarak menjelaskan atau menambah penjelasan dari hadis ini, waqila, dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ajru 50 minna aw minhum. Ya Rasulullah, yang engkau maksud itu orang yang beramal pada hari tersebut mendapatkan pahala 50 kali orang di zaman itu atau di zaman ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Qala bal ajru 50 minkum, bahkan dia mendapatkan pahala seperti 50 kali di antara kalian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis hasan gharib, dan disahihkan dari berbagai macam jalan periwayatannya oleh Syekh Al-Albani di dalam kitab beliau Silsilah As-Sahihah. Hadis ini menjelaskan kepada kita semua bahwasannya tidaklah datang hari setelah wafatnya Nabi SAW kecuali hari-hari tersebut adalah hari-hari yang penuh dengan ujian. Tidaklah datang hari kecuali akan lebih sulit daripada hari yang sebelumnya. Dan di antara manusia
yang Allah Subhanahu wa taala hadirkan bagi kita untuk kita mengambil ibrah dan pelajaran dari kehidupan yang penuh dengan ujian adalah Khalilullah Ibrahim alaihi salam, yaitu kekasih Allah yang bernama Ibrahim alaihi salam. Bagaimana hidupnya penuh dengan ujian, bagaimana hidupnya penuh dengan cobaan, bagaimana hidupnya penuh dengan tempaan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kisahnya Ibrahim alaihi salam ketika ia mencari Allah Subhanahu wa taala, ketika ia berhadapan dengan umatnya, ketika ia kemudian diberikan ujian, yaitu lama mendapatkan keturunan, ketika ia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika hadir keturunannya, ketika dia senang melihat keturunannya, Allah perintahkan dia untuk menyembelihnya. Dan demikian pula ujian-ujian yang datang kepada Ibrahim alaihissalam. Maka Allah sebutkan di dalam surat Al-Baqarah, di antara sekian banyak Allah bercerita tentang Ibrahim, Allah mengatakan, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatamahunna. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim bikalimat, dengan berbagai macam ujian, fa'atammahun, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi Ibrahim apa? Menyelesaikan ujian tersebut. Qala inni ja'iluka lin-nasi imaman, maka kata Allah Subhanahu wa taala, aku akan jadikan engkau di hadapan manusia imaman, sebagai teladan. Qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin. Kemudian Ibrahim mengatakan, demikian pula keturunanku. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya kami tidak memberikan perkara ini kepada orang-orang yang berbuat kezaliman. Ayat tersebut mengajarkan kepada kita betapa Ibrahim alaihissalam Allah jadikan contoh teladan bagi kita di dalam menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka kita melihat di bulan Dzulhijjah, kalau datang bulan Dzulhijjah, pasti manusia ingat dengan orang atau sosok yang bernama Ibrahim alaihissalam. Karena apa? Karena ada satu ibadah besar. Manusia berbondong-bondong ke sana, melaksanakan ibadah haji, melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, melaksanakan wukuf di Arafah, melaksanakan jamarat, melempar jumrah, dan lain sebagainya. Apa yang mereka kerjakan? Yaitu mereka menapak tilasi perjuangan Ibrahim alaihissalam. Allah jadikan apa yang terjadi pada Ibrahim alaihissalam agar kita mengambil ibrah dan pelajaran di dalamnya. Maka sudah sepantasnya lah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imaman, bahwasanya aku akan jadikan engkau sebagai teladan di hadapan manusia. Di antara pelajaran yang kita bisa petik dari Ibrahim alaihissalam, yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim berhadapan dengan kaumnya ketika kaumnya berbuat kesyirikan kepada Allah, dan ketika kaumnya merasa bahwasanya mereka yang akan menghancurkan jejak langkah Ibrahim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di antaranya dalam surat Al-Anbiya, walaqad ataina Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi Ibrahim petunjuk dan juga orang-orang yang datang sebelumnya, dan kami mengetahui perkara itu. Qala li abihi wa qaumihi ma hadha at-tamathil alladhi antum laha akifun. Kemudian Ibrahim berkata kepada kaumnya dan ayahnya, apa yang kalian sembah? Apa yang kalian duduk di dalamnya? Sesembahan-sesembahan yang tidak akan memberikan manfaat kepada kalian. Qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin, bahwasanya kalian dan nenek moyang kalian berada di dalam kesesatan yang nyata. Qalu aji'tana bil haqqi am anta minal la'ibin. Kemudian kaumnya mengatakan, ya Ibrahim, apakah engkau akan mendatangkan al-haq atau engkau hanya bermain-main saja? Apa kata Ibrahim? Qala bar rabbukum rabbus samawati wal ard alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minasyahidin. Kemudian Ibrahim mengatakan kepada mereka bahwasanya Tuhan bagi kalian adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sesungguhnya aku menyaksikan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah ketika Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala mereka,
dan mereka merasa mereka akan berbuat semau mereka, akan melakukan apa yang mereka inginkan. Dan ini pelajaran bagi orang-orang yang yang ingin menghancurkan al-haq. Mereka seolah-olah merasa saya bisa berbuat semau saya. Apa yang saya kerjakan akan terjadi. Apa yang saya kerjakan akan menghancurkan apa yang menghalangi saya. Dan ingatlah ketika mereka ingin membakar Ibrahim, dan mereka merasa akan hangus Ibrahim alaihissalam. Mereka mengatakan, qalu harriquh, bakarlah Ibrahim alaihissalam, wansuruhu alihatakum, dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? In kuntum fa'ilin, jikalau kalian memang betul-betul menolong Tuhan kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki langit dan bumi, yang ada di antara keduanya. Maka janganlah seorang merasa bahwasanya kalau mereka menginginkan akan terjadi. Semua yang ada di atas muka bumi ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Allah berkehendak apa yang Dia kehendaki. Kalau kita berpikir bahwasanya api itu sifatnya panas, tapi kalau Allah menginginkan api itu sifatnya sebaliknya, maka Allah berkehendak atas yang demikian itu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada api yang panas tadi, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau penyelamat bagi Ibrahim alaihi salam. Wa aradu bihi kaidan faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin memaksakan tipu daya mereka di hadapan manusia. Mereka ingin menampakkan bahwasanya yang benar ada di hadapan mereka. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Allah subhanahu wa ta'ala membalikkan tipu daya mereka, dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Pelajaran terbesar bahwasanya al-haq, kebenaran itu milik Allah subhanahu wa ta'ala. Al-haq, apa yang didakwahkan oleh utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun seluruh bumi dan langit menginginkan sebaliknya, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menunjukkan al-haq, maka itulah al-haq, tidak akan berubah sedikit pun. Yang kedua, pelajaran yang Allah subhanahu wa ta'ala jadikan bagi Ibrahim alaihissalam, yaitu ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Ibrahim untuk berhijrah, ketika kaumnya sudah tidak mau diperintahkan ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala inni muhajirun ila rabbi innahu huwal azizul hakim. Dan ketika Ibrahim berkata, sesungguhnya aku berhijrah ke jalan Tuhanku, sesungguhnya Dia Maha Aziz, Maha Perkasa lagi Maha Hakim, bijaksana. Ketika di suatu tempat sudah tidak lagi mendengarkan al-haq, sudah tidak mau dirubah lagi, maka seseorang berpindah ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah peristiwa yang diceritakan Nabi SAW tentang orang yang membunuh 99 nyawa. Kemudian dia datang kepada abid ahli ibadah, dan kemudian dia mengatakan, apakah ada bagi saya tobat? Ahli ibadah mengatakan tidak ada tobat baginya, maka dibunuh genap 100-nya. Kemudian dia datang kepada alim ahlul ilm, dia mengatakan, apakah ada tobat bagi saya? Kata ahlul ilm, tidak ada yang menghalangimu antara dirimu dan pintu tobat. Tapi dia mengatakan, pindahlah ke tempat di mana di sana Allah subhanahu wa ta'ala diibadahi. Maka dia pindah ke negeri tersebut, dan Allah jadikan tempatnya itu, ke tempat wafatnya dia, mendekati tempat hijrahnya dia. Hijrah maksudnya adalah seorang berpindah dari satu perkara yang dimurkai Allah kepada perkara yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berhati-hatilah seorang dengan makna hijrah. Ketika zaman ini semua mengatakan saya berhijrah, saya berhijrah, saya berhijrah. Hijrah itu apa? Ketika kita mendatangi apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, itulah hijrah. Bukan hijrah itu identitas bagi seorang. Kalau mau hijrah seperti fulan, kalau mau berhijrah seperti fulan. Maka hijrah itu ketika kita mendatangi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pelajaran besar yang diajarkan oleh Ibrahim alaihissalam adalah bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Ibrahim tentang satu perkara, maka itulah yang dikerjakan Ibrahim alaihissalam.
Walaupun perintah itu, walaupun apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perkara-perkara yang luar biasa beratnya. Ingat ketika Ibrahim alaihissalam mempunyai anak, setelah lama tidak punya anak, memiliki anak bersama Hajar. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya Ibrahim, bawa istrimu Hajar dan anakmu ke lembah yang gersang. Tidak ada tanaman, tidak ada air. Kalau orang sekarang berpikir, enggak, saya tidak mau. Kasihan istri saya. Maka Ibrahim tanpa mengatakan A dan B datang kepada tempat tersebut. Membawa Hajar dan anaknya Ismail. Yang masih kecil, masih bayi. Setelah di tempat itu selesai, dia tempatkan istri dan anaknya, dia kembali berbalik muka. Kenapa berbalik muka? Takut kalau melihat wajah istrinya lagi, dia tidak akan tega. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian Hajar memanggil, ya Ibrahim, ya Ibrahim. Tidak berani Ibrahim menoleh muka. Sampai kemudian Hajar mengatakan, ya Ibrahim, apakah Allah yang menjadikan engkau, memerintahkan engkau untuk meninggalkanku dan Ismail di tempat ini? Apa kata Ibrahim? Bala, iya, Allah yang menyuruh. Maka kemudian Hajar mengatakan, kalau ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba. Maka Ibrahim jalan dan Hajar tidak memanggil suaminya. Dan Ibrahim dan Hajar yakin bahwasanya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan hambanya dengan ujian kemudian tidak bisa menyelesaikan masalah itu. Maka kemudian apa? Mereka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dijadikan di antara peristiwa itu ya peristiwa sa'i, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan perjuangan dari Hajar dan Ismail ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingatlah bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim dan Ismail. Disembelih. Allah perintahkan disembelih. Bagaimana orang tua yang baru lahir anaknya, baru melihat anaknya remaja. Seorang itu melihat senang anaknya di antara yang dua masa. Ketika masih kecil dan ketika dia beranjak menjadi seorang pemuda. Dia melihat apa? Saya dulu seperti dia. Dan ketika itu apa? Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menyembelih. Falamma aslama wa talahu lil jabbina wa nadainahu ayya Ibrahim. Ketika mereka sudah, Ismail diletakkan dan Ibrahim sudah pasrah akan menyembelih anaknya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Ibrahim, qad sadaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Engkau telah membenarkan mimpi, yang mana mimpi seorang nabi adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahwal bala'ul mubin. Ini adalah ujian yang luar biasa dahsyat. Ujian yang luar biasa. Fafadainahu bidzabhin azim. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan tebusan berupa hewan sembelihan yang besar. Fatarakna alaihi fil akharin. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan peristiwa Ibrahim ini apa? Pelajaran orang-orang yang datang setelahnya. Maka setelah Ibrahim, mereka akan mengambil pelajaran dari apa? Dzabh, menyembelih. Menyembelih apa? Keegoisan mereka. Menyembelih apa? Kesombongan mereka. Menyembelih apa? Harta mereka. Karena semua itu bukan inti segalanya. Inti segalanya ketika seorang taat kepada Allah, ketika seorang beribadah kepada Allah, ketika seorang sujud kepada Allah, ketika seorang meninggalkan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya seorang beribadah kepada Allah. Bukan apa yang dia miliki, bukan apa yang dia tempati, bukan apa yang dia jabati saat sekarang. Tapi bagaimana taatnya mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, salamun ala Ibrahim, kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi Ibrahim teladan bagi setiap manusia. Keimanan yang sudah pasti pada diri Ibrahim. Maka apabila seorang
ingin meneladani manusia kekasih Allah Subhanahu wa taala, maka teladani Ibrahim. Datangnya bulan Dzulhijjah peringatan bagi kita semua agar kita menjadikan diri kita meniti jalannya Ibrahim alaihissalam, meniti jalannya seorang kekasih Allah, meniti jalannya seorang yang bertauhid kepada Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalam ala al-mab'uthu rahmatan lil alamin, nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahibai fillah, azani Allah wa iyyakum. Setiap datangnya bulan Dzulhijjah, maka kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatukan kaum muslimin dari berbagai macam penjuru dunia, berkumpul di satu tempat. Tidak ada pakaian bagi mereka kecuali pakaian putih-putih, mengingatkan mereka bahwasanya mereka akan dikumpulkan oleh Allah di satu tempat satu saat kelak mereka setelah meninggalkan dunia yang fana ini. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala meneladani apa yang dikerjakan Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma auhayna ilaika an ittaba'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Sesungguhnya kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti jalannya Ibrahim yang lurus dan ia bukan sekali-kali termasuk orang yang musyrik. Maka pelajaran besar dari peristiwa Ibrahim agar kita senantiasa menjaga tauhid kita, agar kita senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mari kita jadikan bulan Dzulhijjah perenungan bagi kita, sudah sampai di mana tauhid kita kepada Allah dan sudah sejauh mana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengijabah setiap doa kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana ديننا التي اسمت أمرنا وأصلح لنا دنيانا فإن فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا فإن فيها معادنا. اللهم اجعل حياتنا زيادة من كل خير وموتنا راحة من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا كل صالح الأعمال من الصيام والقيام وتلاوتنا وسائر صالح الأعمالنا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.